dilakukan demi bangsa dan negara. Demi bangsa dan negara. Demi bangsa dan negara. Mencubit, tapi tak sakit. Revolusi mental tanpa revolusi hukum adalah omong kosong. Kritik satir gaya teater Gandrik dalam memprotes ketidakadilan telah memasuki dekade keempat. Siapa yang bilang saya atau mereka? Siapa? Lewat seni pertunjukan, Gandrik berusaha menyuarakan keresahan masyarakat. Keresahan yang timbul akibat putusan hukum yang tak adil misalnya, coba disuarakan mereka dalam lakon berjudul Hakim Sarmi. Panjang umur para hakim, panjang umur kegiatan. Ini soal demokrasi kita. Demokrasi kita sudah terlalu mahal biayanya. Kemudian ada tempat sampah. Untuk membuang wakil rakyat yang brutal EKTP. Kita akan melakukan operasi pembersihan besar-besaran. Siapa yang menghadapi bangunan Jakarta, kita libas semuanya. Nafas saya masih bagus. Saya tidak perlu minum obat. Harmonisasi dialog para aktor ini tidak muncul seketika. Ada proses, ada waktu yang tersita untuk mengubah rutinitas latihan menjadi kebiasaan. Maka bayangkanlah tentang kawah Chandra di muka, tentang kota yang tak putus menjadi sarang kreativitas, tentang orang-orang yang menahbiskan seni dan empati sosial agar seimbang. Yogyakarta ibarat lumbung para seniman. Seniman mumpuni terserak di sanggar-sanggar yang menjejali sudut kota. Bukan cuma seni tradisional, melainkan juga ranah kontemporer seperti teater terus berdenyut di sini. Teater Gandrik misalnya. Kelompok drama yang telah berkiprah lebih dari 3 dekade. Gandrik dikenal sebagai teater yang syarat dengan kritik-kritik satir. Kritik itu disampaikan dengan cara bercanda atau yang biasa disebut dengan guyon parikeno. Gaya Gandrik ini tak bisa lepas dari kekuatan gaya seorang komedian lokal bernama Basio. Basio yang dikenal dengan dagelan Mataram menginspirasi Gandrik hingga 34 tahun usianya. Meski dikenal dengan kritik satir terhadap penguasa, Gandrik justru dilahirkan dari kondisi sebaliknya yang sangat unik. Salah satu pendiri Gandrik, Susilo Nugroho menuturkan, teater ini berdiri 12 September 1983 atas inisiatif Camat Mantri Jeron Kasiharto untuk mengikuti festival seni pertunjukan rakyat. Performa yang unik membawa teater ini menjadi juara nasional 2 tahun berturut-turut. Itu kan hanya ungkapan keterkejutan toh. Di Jawa itu kalau ada petir terus spontan itu Gandrik, atau kalau mau lengkap ya Gandrik putrane Ki Ageng Selo gitu. Ya itu hanya keterkejutan dulu. Pak Camatnya itu nggak nyangka kalau kita menang. Jadi dia terkejut, lu kok menang gitu. Jadi terkejutnya itu 2, terkejut seneng sama terkejut susah. Senengnya menang, susahnya besok biaya lagi gitu loh. Jadi terus ya udah daripada repot-repot, Pak Camatnya ngomong Gandrik itu, oh udah pakai teater Gandrik aja lah. Di awal berdirinya, rumah Susilo yang berada di kawasan Mantri Jeron ini menjadi tempat berlatih teater Gandrik
hingga belasan tahun. Selain Susilo Nugroho, Gandrik didirikan oleh 5 orang lainnya, yaitu Heru Kesawamurti, Jujuk Prabowo, Saptaria Handayaningsih, Novi Budianto, dan Sepnu Herianto. Disinilah Gandrik berlatih salah satu judul yang cukup epik, Demit. Ini proyek harus segera selesai. Jangan memikirkan yang macam-macam. Ingat ya, katanya kamu ini insinyur. Lah kok percaya demit? Katanya jujur. Lah kok gapet? Apa? Demit. Demit. Itu kalau dari sisi proses saya paling suka. Paling suka. Artinya betul-betul keinginan pentas bagus itu ada. Saya masih ingat betul rewriting naskah itu sampai 6 kali. Terus proses latihan itu kira-kira 2 tahun. Lahirnya Gandrik di awal 80-an menjadi oase baru seni pertunjukan di Indonesia. Di Yogyakarta, teater Gandrik menjadi teater yang paling banyak ditonton dibanding teater lain kala itu, seperti teater Jeprik dan teater Dinasti. Apalagi pada 1979, pertunjukan W.S. Rendra dan bengkel teater yang merajai dunia pertunjukan kala itu dibredel pemerintah Orde Baru. Pembredelan ini membuat anggota bengkel teater tercerai-berai dan mendirikan teater sendiri-sendiri. Bengkel teater inilah yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh teater Indonesia seperti Teguh Karya dengan teater populer, Arifin C. Nur dengan teater kecil, dan Putu Wijaya dengan teater mandiri. Bengkel teater yang berdiri pada 1967 juga dikenal sebagai pelopor berdirinya teater modern di Indonesia. Meski tak berhubungan langsung, ada benang merah antara kritik yang dimunculkan bengkel teater hingga teater Gandrik. Para pelopor teater Gandrik seperti Heru Kesawamurti dan kawan-kawan itu dulu juga pernah aktif di teater Dinasti. Jadi ada Mas Heru, kemudian ada itu Den Bagus Engarso itu, Susilo, Mas Susilo, Butet itu semula kan pada aktif di teater ini, teater Dinasti. Nah, teater Dinasti ini sebuah grup teater juga dalam pertunjukannya berani mengungkapkan masalah-masalah ketimpangan sosial yang terjadi di negeri ini. Cuman tidak sekeras teater Gandrik pada masa itu. Ini saya kira menjadi semacam benang merah, Mas. Benang merah, jadi karena sebagian teater Gandrik ini berasal dari dinasti berasal dari bengkel teater, maka benang merah masalah kritik sosial itu seperti mengalir ke Gandrik. Meski dianggap memiliki benang merah, kritik dalam pementasan Gandrik tak pernah berujung pelarangan pertunjukan. Tak ada satupun pentas Gandrik yang dilarang oleh pemerintah, termasuk penguasa Orde Baru. Sehingga nadi kreativitas Gandrik pun terus berdetak. Ini soal demokrasi kita. Demokrasi kita sudah terlalu mahal biayanya. Kemudian ada tempat sampah. Untuk membuang wakil rakyat yang brutal EKTP. Kita akan melakukan operasi pembersihan besar-besaran. Siapa yang ada di bangunan Jakarta, kita libas semuanya.
adalah Djaduk Ferianto yang menjadi salah satu motor penggerak teater Gandrik. Sejak bergabung pada 1985 atau 2 tahun setelah Gandrik berdiri, Djaduk mengaku terus berproses membesarkan Gandrik meski disibukkan dengan pekerjaan lain. Djaduk sebelumnya berasal dari sebuah padepokan tari milik ayahnya sendiri, yaitu Padepokan Seni Bagong Kusudiarja. Akan segera tiba matahari baru. Djaduk bergabung dengan Gandrik bersama kakaknya, Butet Kertarjasa dan Ruliani Isfihana, istri Butet. Demi bangsa dan negara. Sukses yang diraih Gandrik saat ini tidak semudah membalik telapak tangan. Pada waktu itu kita sering main di kampung-kampung. Dan saat kelompok-kelompok teater daerah itu rasanya belum afdol kalau belum dibaptis main di Jakarta, terutama di pusat kesenian Taman Ismail Marzuki. Nah, cita-citanya kelompok Gandrik bisa main nggak ya di tim waktu itu. Prestasi Gandrik terus menanjak hingga berhasil mementaskan karyanya di luar negeri. Sebut saja lakon Demit dan Orde Tabung yang dimainkan pada 1990 dan 1992 di Singapura. Dan pada 1999, teater Gandrik berkesempatan mementaskan karya berjudul Brigade Maling di Monash University, Australia. Brigade Maling adalah karya penulis Agus Nur yang menceritakan tentang penculikan saat jatuhnya Orde Baru pada 1998. Saya tadi tidak mengganggu irama dari mulai adegan yang itu, adegan ke-5 itu kayaknya udah mulai. Agus Nur, pria kelahiran Tegal ini dikenal dengan berbagai karya sastranya, mulai dari cerpen, puisi, prosa, dan naskah panggung atau lakon. Perkenalannya dengan Gandrik sudah dimulai sejak Agus Nur berkuliah di Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Sebagai salah satu penulis naskah untuk teater Gandrik, Agus Nur mengaku belajar banyak dari penulis naskah sebelumnya, Heru Kesawamurti. Nah, sebagai penulis, ketika mau dimainkan Gandrik, saya harus punya kerelaan seperti Mas Heru. Bagaimana Gandrik, naskah apapun, bahkan ya, naskah apapun begitu di tangan Gandrik pasti akan menjadi sangat Gandrik. Yaitu biasanya pendekatannya sangat kultural Jawa gitu, banyak idiom-idiom Jawa yang akan dipakai, elemen-elemen kesenian, musik dan gestur tubuh segala macam pasti akan memakai ekspresi yang dikenal dekat oleh Gandrik. Lalu bentuk-bentuk guyon, parikeno, celotehan, celetukan, kritikan, sindiran itu menjadi sangat Gandrik. Kita harus waspada ini loh Pak, ini kenyataan yang tidak terlihat. Jangan-jangan hakim kita ini dibuat kecemasan. Senada dengan Agus Nur, Djaduk Ferianto juga mengatakan bahwa membedah naskah adalah salah satu tradisi Gandrik. Tak hanya itu, budaya demokrasi yang egaliter juga diterapkan saat latihan. Nah, Gandrik yang paling menarik adalah sutradara sebagai satu pemilik konsep, kemudian boleh, dan itu memang jadi tradisinya Gandrik, sampai naskah pun itu dibeteti istilahnya, dibongkar sedemikian rupa, dan kontribusi dari setiap pemain atau orang yang membantu itu sangat besar sekali peranannya untuk menuju yang terbaik. Di awal 2017, Djaduk Ferianto dan Agus Nur kembali berkolaborasi dalam besutan anyar, Hakim Sarmin. Hakim Sarmin menyusul sukses karya Gandrik berjudul Tangis dan Gundala Gawat yang dipentaskan pada tahun-tahun sebelumnya. Pak Petir, kekuatan Petir bisa berbuat semauku. Meski Gandrik banyak dikenal dari sejumlah aktor pelopornya, Gandrik sudah mulai menyiapkan
regenerasi dan tongkat estafet kepada energi-energi segar milik aktor dan kru Gandrik Muda. Sebagai gambaran Bapak Mangkani, Bapak sudah menghabiskan banyak dana untuk memenangi pilkada, lalu ternyata Bapak kalah. Bagaimana Pak? Bagaimana? Saya tawarkan solusi. Ini soal demokrasi kita. Demokrasi kita sudah terlalu mahal biayanya. Kemudian ada tempat sampah. Untuk membuang wakil rakyat yang butal EKTP. Kita akan melakukan operasi pembersihan besar-besaran. Siapa yang hendak kita mengajak kita libas semuanya. Tak ingin berakhir seperti teater lain yang dikenal dari sejumlah tokoh sentralnya saja, Gandrik kini telah melakukan regenerasi. Dari 14 aktor yang terlibat dalam Hakim Sarmin, 8 orang diantaranya adalah aktor-aktor Gandrik Muda. Itu belum termasuk kru panggung lainnya yang mayoritas didominasi oleh anak-anak muda. Sebut saja Kusen Ali yang bergabung secara tak sengaja dengan Gandrik. Dalam Hakim Sarmin, Kusen berperan sebagai Hakim Dalipin. Kusen awalnya hanya berniat meneliti Gandrik dari dapurnya untuk mendapat gambaran komprehensif tentang Gandrik. Nyatanya, lulusan antropologi UGM ini justru jatuh cinta pada seni teater dan menjadi salah satu aktor Gandrik. Gandrik memberi kami banyak hal. Kalau kami tetap berjalan, maju, dan menjadi sesuatu, menjalankan seni pertunjukan, melakoni seni pertunjukan dalam hal ini Gandrik, saya kira wajar. Kalaupun jadi gaya lain, membentuk kelompok lain, saya kira ornamen Gandrik akan luar biasa banyak. Komitmen kami saya kira cuma satu, untuk seni pertunjukan Indonesia. Gandrik tentu saja memberi warna luar biasa banyak. Setuju, setuju, setuju. Ini soal demokrasi kita. Demokrasi kita sudah terlalu mahal biayanya. Selain Kusen, Citra Pratiwi juga menjadi salah satu harapan baru teater Gandrik. Dalam lakon Hakim Sarmin, Citra memerankan tokoh pengacara Sudilah Perangin Angin. Jebolan teater garasi ini sehari-hari aktif di Padepokan Seni Bagong Kusudiarja. Meski menghadapi sejumlah tantangan, Citra mengaku akan terus bermain bersama teater Gandrik. Iya, kalau buat saya susah ya. Main di teater Gandrik tuh susah, karena susahnya begini. Teater Gandrik itu menuntut sekali kekuatan personal yang kuat ketika dia memainkan tokoh tersebut. Dan ketika dia bermain-main di atas panggung, dia tidak terpatok pada kalimat yang ada di naskah itu. Bagaimana sih menghidupkan kalimat itu menjadi sebuah permainan. Karena memang semangat bermain Gandrik itu cukup besar, sehingga ketika dia hadir di dalam sebuah pertunjukan yang kemudian akan dihadiri oleh penonton, dia bisa hidup sebagai sebuah peristiwa. Pementasan Hakim Sarmin di awal 2017 ibarat obat kangen para penggemar teater Gandrik. Diproduseri aktor Butet Kartarjasa. Pentas ini digelar di 2 tempat, yaitu di Taman Budaya Yogyakarta dan Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Bagi Gandrik, penonton adalah salah satu pemain penting yang memberi energi saat pementasan. Umur penonton yang bervariasi dari muda hingga lansia mengukuhkan Gandrik sebagai teater
yang melintas zaman. Ide awal Hakim Sarmin muncul akibat kegelisahan sejumlah peristiwa hukum akhir-akhir ini. Inspirasi utamanya ya puncaknya adalah ketika ada seorang hakim yang mirip-mirip dengan Hakim Sarmin ini, gitu namanya, memberi keputusan hukum yang membuat geger negeri ini. Di momen itulah saya membayangkan bagaimana situasi kegilaan hukum yang bisa dimunculkan dalam sebuah cerita. Di naskah Hakim Sarmin ini ingin ngomong tentang kesadaran bagaimana dunia peradilan, dunia hukum terutama, yang tidak hanya dimanfaatkan dalam kepentingan politik tertentu ya. Karena hukum itu sendiri itu menjadi punya semua warga Indonesia, tidak dikuasai oleh yang berkuasa saja, orang yang bebas berkuasa. Jadi kesadaran hukum bagi masyarakat itu penting. Coba sebutkan nama 3 menteri kabinet sekarang. 1. Fadlizon, 2. Fahri Hamzah, 3. Ahmad Dhani. Oke, ambil sepedanya. Meski naskahnya selesai ditulis pada 2015, lakon Hakim Sarmin juga menyajikan kritik satir yang kontekstual dengan kondisi saat dipentaskan. Jangan marah dulu toh. Saya itu trauma kalau ada orang marah, apalagi pakai pakaian putih-putih kayak gini. Wah, terus menggalang aksi lagi. Janganlah, jangan. Saya trauma. Fenomena Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 yang tak luput dari radar Gandrik. Oh, iya. Begini ya, perlu saya jelaskan kepada Bapak Hakim Ngatimin bahwasanya di dalam ruangan ini tuh ada banyak sekali kamera CCTV. Oh, disadap. Kemudian ada tempat sampah yang fungsinya adalah untuk membuang wakil rakyat yang mintal EKTP. Sudah. Sampah. Kasus mega korupsi KTP elektronik juga jadi banyolan satir dalam dialog teater Gandrik. Seperti karya Gandrik lainnya, lakon Hakim Sarmin mendapat banyak respon positif dari penonton. Para pemain teater Gandrik berharap kesuksesan pementasan Hakim Sarmin akan membuat teater Gandrik terus menelurkan karya-karya yang bisa menyuarakan kegelisahan mereka atas kondisi terakhir negeri ini. Dan kesejahteraan rakyat. Para pemain teater Gandrik berharap kesuksesan pementasan Hakim Sarmin akan membuat teater Gandrik terus menelurkan karya-karya yang bisa menyuarakan kegelisahan mereka atas kondisi terakhir negeri ini. Bertahan lebih dari 3 generasi bukan perkara mudah. Namun Gandrik percaya mereka akan terus bersuara. Selama ketidakadilan tetap ada, selama penguasa kehilangan akal sehat, teater Gandrik tak akan pernah berhenti berkarya. Keresahan masyarakat bisa disuarakan Gandrik dengan jenaka. Dan ketika keadilan dan kegilaan sulit dibedakan, siapapun selalu bisa menitip kritik lewat Gandrik.